Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video tutorial di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kita. Di mana yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai tentang manajemen bandwidth. Nah, kemarin sudah saya catatkan tentang manajemen bandwidth. Bandwidth itu kalau kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita anggap sebagai sebuah jalur lalu lintas jalannya gitu. Jadi kendaraan-kendaraan yang melewati jalur lalu lintas itulah yang kita sebut sebagai data yang akan kita kirimkan melalui jaringan. Semakin padatnya si traffic tadi, maka kendaraan akan lambat sampai ke tujuan, sama halnya dengan data yang ada di jaringan ini. Semakin padat, semakin banyak pengguna yang ada di dalam jaringan itu, maka kecepatan upload dan download kita juga akan semakin rendah ataupun lambat. Nah, untuk kali ini manajemen bandwidth tetap kita menggunakan sebuah router. Nah, untuk kali ini router yang kita gunakan adalah RB950. Nah, router ini selain memberikan fitur untuk pembuatan hotspot pada jaringan, ini juga dia memberikan sebuah fitur untuk pembuatan manajemen bandwidth sendiri. Salah satunya adalah untuk bandwidth menggunakan simple key. Berbagai macam bandwidth yang diberikan fiturnya oleh si router ini. Tapi saat ini yang akan kita pelajari ada tentang simple key-nya. Nah, simple key itu adalah salah satu manajemen bandwidth yang fungsinya untuk membagi rata semua bandwidth yang ada di dalam jaringan ini tadi, jaringan yang akan kita gunakan tadi kepada klien yang terhubung di jaringan tersebut. Jadi semuanya dibagi rata, tidak ada yang menggunakan bandwidth yang lebih besar ataupun tidak ada yang menggunakan bandwidth lebih kecil. Jadi kalau misalkan limit parent yang dibagikan router ini kepada si kelompok jaringan tadi itu sebesar 1 Mbps, 1 mega. Nah, limit parentnya tadi 1 MB ya. Nah, yang dibagi itu adalah untuk 10 klien yang terkoneksi menggunakan limit parent yang sama. Nah, jadi si 10 MB ini akan dibagikan sama rata sama kepada seluruh ke-10 si klien yang terhubung dalam satu limit parent tadi. Jadi kalau misalnya yang menggunakan masih satu klien saja yang menggunakan jaringan itu, maka dia akan menggunakan maksimal dari si limit parent tadi. Nah, tapi kalau dia ada 10 semuanya menggunakan, maka itu akan dibagi sama rata. Jadi semakin banyak yang menggunakan, maka bandwidthnya akan dibagi rata. Tapi semakin sedikit yang menggunakan, maka bandwidthnya akan semakin besar kepada si pengguna. Baik, seperti biasa, kita di sini menggunakan RB950. Nah, di sini sudah saya hubungkan ya. Yang untuk Ether 1 PoE in ini fungsinya untuk menghubungkan si router dengan si internet ataupun modem ataupun ISP. Nah, internet service providernya. Lalu yang Ether 2 di sini ada lebih dari 2 Ether, ada 5 Ether ya. Nah, di sini ada Ether 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk klien saya akan membagikan limit bandwidthnya menggunakan Ether 2. Nah, di Ether 2 inilah nanti yang akan kita bagi kepada klien melalui jaringan kabel. Nah, boleh kita gunakan switch untuk membagi beberapa atau hanya satu aja dulu untuk dicoba, boleh. Nah, di sini saya menghubungkan menggunakan Ether 3. Kenapa kita menggunakan Ether 3? Karena nanti pada saat kita konfigurasi IP di Ether 2, itu tidak akan mengganggu konfigurasi kita untuk keluar masuk ke dalam inbox. Jadi saran saya setiap kali kita mengkonfigurasi jangan gunakan Ether yang akan kita gunakan untuk membagi jaringan pada saat konfigurasi. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke mode key-nya, kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu. Karena otomatis yang namanya jaringan, kalau kita mau share jaringan, kita adalah mau nge-share yang namanya internet. Jadi di sini kita aktifkan dulu IP untuk Ether 1 dan Ether 2-nya. Nah, di sini karena kebetulan Ether 1-nya itu dia menggunakan DHCP dari ISP, jadi kita di sini pilih DHCP client. DHCP client kita add, interface-nya kita pilih Ether 1. Nah, lalu di sini 2 kita centang untuk use peer DNS dan use peer NTP. Add default route yes. Ini fungsinya adalah agar nanti
si Ether 1 ini langsung menerima IP DNS, MTP, dan gateway dari si modem ataupun ESP yang kita gunakan. Kita apply, oke. Kita lihat statusnya di sini. Nah, di sini dia sudah menerima IP. Untuk network ESP sendiri yang saya gunakan di sini adalah 192.168.100.0. Jadi IP yang diterima oleh si router Ether satunya ini adalah 100.61/24. Oke, untuk Ether 1 sudah kita terima IP. Nah, sebelum kita lanjut ke Ether 2 untuk penggunaan Symbol Key-nya, kita di sini mau meneruskan dulu internetnya ke Ether yang terhubung di dalam router ini. Nah, di sini kita menggunakan firewall NAT. Nah, kita aktifkan dulu NAT-nya. Kita buka firewall, pilih NAT, klik add, lalu di general, chain-nya kita berikan src NAT, dan out interface itu menggunakan Ether 1 karena dia menerima dari si Ether 1. Dan action kita berikan sebagai masquerade. Apply, oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita testing terlebih dahulu apakah dia sudah terkoneksi. Contoh, kita mic ke 88. Ya, hasilnya sudah TTL. Nah, berarti di sini si router sudah terkoneksi internet. Nah, sekarang kita akan atur untuk IP Ether 2-nya. Nah, IP Ether 2 kita ambil menu IP, pilih addresses. Ini sudah langsung muncul IP untuk Ether 1. Nah, di sini saya mau menggunakan teknik subnetting karena yang mau saya bagi di sini untuk kliennya hanya sebatas hanya 6 klien saja, sebatas 6 klien. Jadi di sini yang kita gunakan adalah teknik subnetting ya. Saya berikan IP contohnya 172.1.1.1/28. Saya buat teknik subnetting ya. Lalu interface ini yang kita gunakan adalah Ether 2. Kita apply. Otomatis ada networknya. Lalu kita pilih oke. Nah, IP sudah berhasil kita masukkan. Ether 2 menggunakan 172.31.1.1/28 di Ether 2-nya. Nah, sebelum kita ke Symbol Key, kita membagikan IP kepada si klien secara DHCP. Jadi kita atur terlebih dahulu DHCP-nya. Tetap ke menu IP, DHCP server, DHCP setup, pilih Ether-nya, Ether 2. Next. Ini networknya. Gateway. Nah, DHCP pool. Nah, di sini saya menggunakan per 28, berarti tidak untuk 6 klien. Yang ada di sini ada sekitar 13 atau 14 klien. Jadi kita gunakan per 28. Kalau misalnya kita mau pakai yang 6, kita harus pakai per 29. Next. Nah, DNS server sudah otomatis berisi karena kita tadi sudah menggunakan firewall NAT. Kita pilih next. List time. Oke. Kenapa merah? Karena di sini Ether 2 belum kita pasang, belum kita koneksikan dengan perangkat jaringan apapun. Nanti pada saat sudah koneksi, otomatis di Ether 2-nya ini akan berwarna hitam. Jadi kita di sini mau lihat dulu IP-nya sudah DHCP atau belum. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan network yang ada di Ether 2-nya. Nah, ini IP-nya itu adalah bebas dari si router sendiri. Berapa IP yang belum digunakan, itulah yang akan digunakan oleh klien yang baru terhubung. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi IP di Ether 2, lalu pembagian IP secara DHCP. Sekarang kita ke Symbol Key. Nah,
sebelum kita lakukan ke konfigurasi di SimpleKeys, kita sekarang mau uji coba dulu untuk speed test si jaringan kita sendiri berapa untuk jalur band ini. Kita coba ke langsung ke speed test ini. Kalau lebih mudahnya saya ulangi dulu, kita ketik speed test, boleh yang pakai CBN atau yang lainnya. Nah, di speed test ini jaringan kita ini menunjukkan sampai maksimalnya adalah 20 Mbps. 20 Mbps untuk download dan upload juga 20 Mbps. Ya, ini adalah ukuran yang diberikan langsung oleh ISP, karena ISP yang kita gunakan ukuran untuk Mbps-nya segitu. Nah, jadi sekarang kita di sini akan melakukan pembatasan bandwidth untuk jaringan di Ether 2. Nah, SimpleKeys sendiri itu ada 3 macam yang kita gunakan untuk pembuatan limitasi. Satu, untuk single IP. Single IP misalnya dalam satu jaringan ini hanya salah satu saja yang mau kita batasi limitnya. Atau kedua, dengan menggunakan network IP-nya, yaitu maksudnya adalah keseluruhan jaringan yang ada di dalam network IP yang sama, atau hanya beberapa IP saja yang mau kita limitasi. Nah, karena ini kita jaringannya mau kita bagi sama rata dalam satu jaringan di Ether 2, jadi kita gunakan opsi yang kedua, yaitu menggunakan network IP-nya. Oke, sebelum itu kita ingat dulu berapa IP yang ada di Ether 2. Nah, berapa network yang ada di IP Ether 2. IP network yang ada di Ether 2, maaf, balik-balik ngomongnya jadinya. Nah, sekarang kita buka ke menu keys ya. Kita pilih tab SimpleKeys. SimpleKeys kita pilih menu add, lalu berikan nama untuk parent limitnya. Sini saya buat namanya misalnya limitasi siswa. Limitasi siswa. Nah, targetnya itu adalah kita menggunakan opsi yang kedua seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan IP network. Jadi harus kamu isikan adalah IP network di Ether 2. Diikuti dengan subnetnya, jangan lupa ya, karena kalau tidak ada subnet, targetnya tadi akan berwarna merah, dia tidak menandai itu berada di subnet berapa jumlah klien yang terkoneksi. Oke, untuk max limitnya, maksimal limitasi yang kita berikan maksimal ya, batas maksimal untuk upload dan download si klien ini. Nah, misalkan untuk upload saya beri maksimalnya hanya sebatas 256K, dan untuk downloadnya itu sebatas 512K. Nah, kita isikan untuk yang target uploadnya dan target downloadnya di maksimal. Maksimal artinya maksimal, batas maksimalnya dia nggak bisa melebihi dari 512 dan tidak bisa melebihi 256. Oke, kita apply. Oke, sudah ada di sini. Nah, sekarang kita coba kita lihat dulu speed testnya. Yang tadinya 20 Mbps sesuai dengan yang diberikan oleh ISP, sekarang kita mau lihat apakah dia masih mencapai 20 Mbps. Nah, sekarang di download itu menunya di download itu Mbps-nya hanya 0,5, artinya masih di bawah 1 MB. 0,5 berarti setengah MB, sama halnya dengan 512K untuk download. Upload juga ada di batas 0,2 Mbps, artinya hanya sebatas 256. Oke, mungkin untuk sampai sini aja untuk hari ini kita pembahasan tentang SimpleKey-nya. Untuk lebihnya lagi kita akan ke video-video selanjutnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk yang sudah kita bahas di video ini mohon untuk dicatat langkah kerjanya ataupun penjelasan yang sudah saya bahas tadi. Nah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, stay at home, stay safe, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.